ikut andil untuk bisa menjadi bagian wakil rakyat, sehingga nanti apa yang diinginkan oleh rakyat betul-betul bisa diimplementasikan. Bukan hanya janji-janji politik, bukan hanya omon-omon, tapi saya tidak pernah mau lupa orang-orang yang baik kepada saya secara langsung. Hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, Mas. Ini panggilan hati saya untuk mengambil keputusan. Walaupun saya dibesarkan oleh Polri dan saya tidak pungkiri, dan sampai hari ini bisa dilihat saya masih pakai baju polisi. Artinya jaket reserse. Kepada sesamanya ya sulit, apalagi kepada Allah yang dia tidak lihat. Jadi terutama berterima kasih apa yang di depan mata, dan berterima kasih kepada Allah itu yang terpenting. Kalau latar belakang orang tua saya itu sebenarnya adalah petani pekerja kasar. Karena bapak saya itu tukang batu. Borneo Inspirasi. Kembali lagi pemirsa di Borneo Inspirasi. Pagi hari ini cukup luar biasa, kita kehadiran salah satu anggota DPRD Kabupaten Nunukan yang jauh-jauh datang dari Nunukan ke studio Borneo TV untuk berbagi kisah beliau yang cukup menginspirasi. Mungkin lahir dari keluarga yang tidak cukup berada, namun hari ini berjuang di parlemen di Kabupaten Nunukan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Hadir bersama kita di Borneo Inspirasi hari ini Bapak Dr. Andi Mulyono, SHMH, CLA, CM, CIAP. Cukup panjang ini ya, gelarnya ya. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sepertinya dari perjalanan jauh cukup melelahkan, menyempatkan waktu juga. Luar biasa, sangat melelahkan, 2,5 jam yang harus kita tempuh, dan itu menjadi kebiasaan kami di Kalimantan Utara dalam melakukan transportasi laut, dan sudah tidak kaget bagi kami. Mungkin orang yang baru nyebrang atau baru melakukan transportasi laut agak kaget dikit karena lumayan lama ya. Berarti dari Nunukan langsung nyebrang ke Tarakan? Kebetulan domisili saya di Pulau Sebatik, jadi berangkatnya dari Sebatik. Dari Sebatik menuju ke Tarakan. Dalam agenda kerja ya? Iya benar, dalam agenda kerja. Tentunya kami sebagai anggota DPRD tidak mengenal siang dan malam atau pagi sore. Di saat kami diperintahkan oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota legislatif, ya tentunya harus kerja karena rakyat tidak mau tahu bahwa apa kerjanya anggota DPR, tetapi kami juga punya tugas fungsi, yaitu sebagai tanggung jawab sebagai anggota legislatif itu, di mana ada budgeting atau penganggaran, legislasi atau perundang-undangan, dan pengawasan. Jadi yang pada prinsipnya di sini kami di saat melakukan studi banding atau melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan kerja, terutama lebih pendekatannya ke legal drafting atau perancangan perundang-undangan atau perda yang kami akan bahas ke depan. Terutama beberapa hari yang lalu kami membahas mengenai perubahan perda nomor 2 tahun 2024 ini, khususnya terkait retribusi dan pajak. Untuk Kabupaten Nunukan. Untuk Kabupaten Nunukan. Pemirsa Borneo TV, informasi bahwa Bapak Andi Mulyono ini juga merupakan Ketua Fraksi Gerindra dan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nunukan. Masih muda, masih energik, masih jiwa-jiwa gelora anak-anak muda masih ada dalam jiwa. Apa yang memotivasi, saya panggilnya Abang aja biar lebih akrab, apa yang memotivasi Abang untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik ini? Yang pertama, kami melihat dari luar bagaimana politik itu bekerja, yang terkadang memang banyak harapan-harapan yang perlu diulas ataupun digali mendalam. Tetapi teman-teman, apakah enggan menggali atau memang keterbatasan kemampuan? Bukan maksud karena kami merasa mampu, tetapi kami ingin ikut andil untuk bisa menjadi bagian wakil rakyat, sehingga nanti apa yang diinginkan oleh rakyat betul-betul bisa diimplementasikan. Bukan hanya janji-janji politik, bukan hanya omon-omon, tapi omongan itu yang kami harus implementasikan. Dan itu bukan janji. Dan Pak Andi juga pertama kali
Oh iya, pertama kali Pertama menjadi kali anggota DPRD. mencalonkan menjadi anggota DPR Iya. dan kebetulan untuk Dapil Sebatik sepertinya suara tertinggi ya. Nomor 2. Suara tertinggi kedua Iya, untuk kedua. Dapil Sebatik. Dapil Sebatik, iya. Tertinggi kedua. Cukup luar biasa sepak Iya. terjang, tapi ada brand, ada isu yang beredar di masyarakat. Beliau Bang Andi naik hanya karena ada dorongan dari salah satu pengusaha yang ada di Sebatik. Bagaimana menjawab itu? Tudingan itu? Terlepas dari ada campur tangan orang lain, tetapi kami sebagai umat yang beragama yakin dan percaya kepada Allah bahwa tidak ada usaha yang sia-sia, Benar. kerja keras yang sia-sia. Maka dari itu saya minta kepada seluruh, khususnya pemuda dan pemudi saat ini, bekerjalah dengan keras, mengabdilah dengan yang terbaik, yakin dan percaya di kemudian hari pasti akan ada hasil. Apakah itu campur tangan orang lain atau dengan Campur tangan Tuhan secara campur tangan langsung. Tuhan secara langsung. Oke. Itu tidak bisa dipungkiri. Oke, dan mungkin juga campur tangan orang lain juga ini melalui campur tangan Tuhan juga. Iya, Mungkin betul. melalui Saya setuju sekali. Saya tidak pernah mau lupa orang-orang yang baik kepada saya secara langsung. Namun di sini kita tidak etis menyebut nama orang, tapi saya dengan adanya hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang saya, mendukung. yang mendukung, bukan hanya segelintir pihak. Karena banyak orang yang kaya belum tentu jadi anggota DPR. Betul. Banyak orang yang didukung oleh pengusaha atau orang berduit belum tentu jadi anggota DPR Iya. juga. Tapi di sini ada hubungan sebab akibat yang memang betul-betul sudah saya anggap takdir lah. Iya, Sudah benar-benar. saya anggap takdir untuk menjadi seorang politisi. Karena kalau dilihat dari segi banyak uang, wah saya tidak meragukan orang teman-teman yang lain yang mempunyai nilai ekonomis fantastis Iya, untuk iya, berpolitik. Artinya kita tidak boleh pungkiri juga, dan terima kasih banyak kepada orang-orang yang telah berbuat baik, terutama keluarga dekat kami, sahabat kami. Ya ini yang kami tidak bisa lupakan. Karena orang yang melupakan kebaikan orang lain yang ikut, dan itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah. Karena jangankan mau berterima kasih kepada Allah, kepada sesamanya ya sulit, apalagi kepada Allah yang dia tidak lihat. Jadi terutama berterima kasih apa yang di depan mata, dan berterima kasih kepada Allah itu yang terpenting. Oke. Pada perjalanannya kemudian banyak orang yang bertanya-tanya sebenarnya. Mungkin bagi beberapa nama para politisi di Kabupaten Nunukan mungkin tidak asing di mata masyarakat. Andi Mulyono tiba-tiba muncul sebagai satu sosok bisa dikatakan menguasai jumlah suara di dapilnya di Kabupaten Nunukan. Kalau bisa cerita sedikit, bagaimana sih sosok Andi Mulyono ini lahir, tumbuh, dan berkembang pada kondisi apa? Kemudian, apakah memang basic orang tua yang super kaya sehingga itu menjadi satu privilege untuk bisa mencalonkan? Kalau latar belakang orang tua saya itu sebenarnya adalah petani, pekerja kasar. Oke. Karena bapak saya itu tukang batu, saya ingat itu waktu di Sebatik, kerjaan saya itu membantu orang tua untuk mencari nafkah. Saya mengaduk semen, bapak saya yang masang batu, masang tehel di rumah-rumah orang, di mana saja dipanggil, bangunan-bangunan. Dan bapak saya tukang kebun, kerja tanam jahe dulu, tanam lombok yang hari ini berubah karena ada sedikit kebun, ya ditanami sawit. Tetapi dulu itu betul-betul kerasnya kehidupan dan kami bergantung pada sektor pertanian. Oke. Dan kami ini numpang lahir di Sulawesi, artinya saya cuma numpang lahir di Sulawesi, tetapi besarnya itu di Pulau Sebatik. Memang saya pulang pergi, tetapi secara politis memang, secara pribadi saya tidak pernah mengkampanyekan diri. Tetapi dengan berjalannya waktu, karena memang polisi pertama, anak putra Sebatik yang menjadi polisi adalah saya. Oh, Bapak ternyata mantan polisi? Ya, saya mantan polisi. Dulu saya mengabdi di Papua 18 tahun, kemudian saya kuliah sambil polisi baru sudah berusaha untuk mencari ruang untuk bisa kuliah S1 sarjana hukum di tempat yang sekarang saya mengajar, status juga sebagai dosen ini. Hari ini saya berstatus sebagai dosen tetap di salah satu perguruan tinggi yaitu STH Manokwari di Papua Barat. NIDN saya itu bisa dicek, nomor induk saya itu dosen nasional 1414098101. Dicek itu pasti tampak bahwa ini dosen aktif. Yang jadi masalah orang ada pertanyaan, bolehkah anggota dewan jadi dosen?
Bolehkah anggota dewan memberi keterangan ahli di pengadilan? Yang jadi masalah kalau anggota dewan mau mengajar, sedangkan syarat untuk menjadi dosen tidak terpenuhi, Ya, ya, ya. karena minimal S2. Ya, ya. Jadi saya dorong teman-teman yang mau jadi anggota dewan mau mengajar juga, silahkan kuliah S2, S3. Ya. Kita nggak boleh mengkerdilkan orang, kamu nggak S1, kamu nggak S2. Mari, yang punya keinginan jadi dosen, mari sama-sama kita. Oke. Selain sebagai anggota legislatif, mari kita juga meningkatkan sumber daya secara individu, sumber daya manusia secara individu. Itu kami dorong. Bukan hanya itu, saya suka menginspirasi terutama para wanita. Bukan menginspirasi untuk jadi cantik, tapi mendorong wanita untuk lebih mandiri. Karena gini, di sila Pancasila, sila kedua ya, ketuhanan yang Maha Esa yang pertama, yang kedua kemanusiaan yang dalam beradab. Itu ada logo rantai. Logo rantai itu adalah simbol untuk bagaimana perlawanan. Ada simbol perlawanan, yang berlawanan arah itu, rantai itu yang diambil dari kalung suku Dayak. Itu harus orang Dayak bangga ini. Bisa ambil orang-orang terdahulu, jadikan simbol. Simbol perlawanan, bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu harus sederajat. Tidak boleh ada pembeda antara laki-laki. Jadi ada perlawanan, bahwa laki-laki dan perempuan harus sama derajatnya. Maka dari itu lahirnya Pancasila harusnya bukan sekarang yang dialung-alungkan, diteriak-teriakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Semenjak lahirnya Pancasila harusnya sudah diterapkan setara antara laki-laki dan perempuan, tidak ada pembeda, baik dari segi hak dan kewajiban. Yang hanya membedakan adalah jenis kelamin. Menarik, karena di 12 Oktober 2024 saat pelantikan, Bapak juga menyampaikan bahwa dengan terpilihnya pimpinan DPRD Kabupaten Nunukan yang didominasi oleh perempuan, ini bukti kesetaraan gender yang terjadi. Tapi saya tertarik justru, Bapak ternyata, saya baru tahu Bapak adalah hitungannya, purnawirawan, enggak juga? Atau Purnawirawan. Iya, Purnawirawan pensiun dini dari Polri. Dan apa alasan? Karena bagi beberapa orang menjadi polisi adalah cita-cita. Apalagi di saat itu di Pulau Sebatik mungkin hanya 1-2 orang yang putra asli Sebatik yang bisa menjadi anggota Polri. Tapi kok Bapak nekat untuk pensiun dini itu? Ada suatu panggilan hati sebenarnya yang mungkin tidak semua publik tahu. Waktu itu saya bertugas di Papua Barat, di Manokwari, yang memang sekolah tinggi ilmu hukum itu, STH Manokwari itu tidak banyak doktor. Dan membutuhkan sumber daya manusia yang memang harus disegerakan. Dengan melihat aktivitas saya yang banyak di kampus, yang tentunya akan membuat rasa iri kepada teman. Ini panggilan hati saya untuk mengambil keputusan. Walaupun saya dibesarkan oleh Polri dan saya tidak pungkiri, dan sampai hari ini bisa dilihat saya masih pakai baju polisi. Artinya jaket reserse reskrim, yang menandakan bahwa jiwa tribrata saya itu masih tetap ada. Tetapi satu sisi saya harus betul-betul fokus untuk melakukan pengabdian terhadap kampus. Maka dari itu saya melakukan pengajuan pensiun dini. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Selalu membantu tugas-tugas Polri, terutama memberi pendapat-pendapat hukum, bukan hanya di kepolisian, di kejaksaan, diminta di pengadilan memberi keterangan ahli, ataupun di mana saja saya dibutuhkan yang berkaitan dengan bidang yang saya tekuni, khususnya di bidang hukum pidana. Jadi S1 saya hukum pidana, S2 saya hukum pidana, S3 saya hukum pidana. Dan saya sekarang sudah lektor, pangkat lektor, mau ke lektor kepala. Dan ada beberapa karya-karya buku saya, bisa dilihat itu ada tindak pidana gratifikasi, ada pendidikan anti korupsi, ada buku saya itu hak restitusi, yaitu bagaimana pengembalian kerugian-kerugian terhadap korban, dan beberapa buku-buku yang lain, dan karya-karya jurnal nasional maupun jurnal internasional, Scopus, ada beberapa karya-karya tulis. Namun hal ini sedikit tergerus dengan adanya melakoni dunia politik, aktivitas politik, ya tinggal bagaimana bisa mengatur ritme waktu yang memang menguras tenaga dan pikiran. Seperti itu. Karena tadi Bapak sampaikan di awal bahwa menjadi anggota DPRD, keterwakilan masyarakat di Dewan, tentu siapnya harus 1 kali 24 jam, kapanpun.
betul. Bahkan mungkin orang melahirkan pun kadang masyarakat mengeluh ke Iya, anggota betul. DPR. Betul. Tapi apa yang memperkuatkan, yang memperkokohkan pada saat Bapak punya pilihan untuk mengajar, mengabdi, mengajar di apa tadi di Fakultas Hukum itu, Iya. dan pensiun dini di institusi kepolisian. Apa yang akhirnya menjadi titik balik? Oh ternyata saya harus mengambil jalan untuk mengajar itu. Yang pertama melihat kebutuhan kampus itu, di kebutuhan kampus untuk dosennya minim. Ya, Yang kedua, saya harus menerapkan keadilan. Saya sering mengatakan berbicara tentang keadilan, namun terjadi ketidakadilan. Kenapa saya mengatakan? Teman-teman saya yang polisi-polisi yang lain ada apel pagi, apel siang, apel sore. Saya mengabdi di kampus Oke. dan gaji saya memang diberikan hak saya tapi tidak sepenuhnya. Seperti hak hak-hak tambahan gaji 13, remunerasi apa namanya gitu, saya nggak dapat, hanya gaji pokok karena memang, tetapi itu saya anggap tidak adil. oke. Maka saya anggap ini lebih baik memilih salah satunya. Memang Iya. berat untuk meninggalkan, Iya. tetapi itu adalah pilihan. Oke. Tetapi dari situ saya berbincang dengan beberapa petinggi-petinggi Polri bahwa walaupun Anda tidak menjadi Polri lagi secara aktif, tetapi tetap membantu tugas-tugas Polri, dan itu saya janji Oke. bahwa saya siap membantu tugas. Bukan hanya semua TNI Polri saya siap bantu. Oke. Saya siap menjadi anak bangsa yang membantu bangsa dan negara ini. Oke. Luar biasa. Tapi kita flashback tadi, lahir dari orang tua tukang batu ya tadi, buruh kasar, Iya. kemudian kerja di kebun-kebun orang. Lalu kemudian mampu menyekolahkan anak. Iya. Berapa bersaudara Pak Andi? Saya 4 bersaudara, ada saudara angkat saya 1, kalau saudara kandung 4. 4, berarti Dan 5 ya? 5, dan kami semua sarjana. Iya. Itu satu kelebihan yang Nah, tidak semua. Itu yang ingin saya pertanyakan. Bagaimana kemudian apa yang memotivasi Bapak kemudian semua anak disekolahkan? Karena saya dapat informasi salah satu saudara dari Pak Andi ini camat ya? Iya, sekcam, Sekcam. di kecamatan lah. Sekarang sudah pindah ke Pemkab. Kota Makassar. Oh, pindah ke Kebetulan Makassar. anaknya membutuhkan pendampingan, dan istrinya lagi sibuk sebagai sebagai pegawai bank, kerja di perbankan. Mm-hmm. Sehingga dia mengatur untuk bagaimana kepentingan anak terlaksana, tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai negeri terlaksana, sehingga beliau ini hijrah ke Makassar. Oke. Apa kemudian yang menginspirasi kenapa orang tua, apalagi sorry to say di zaman dulu mungkin orang-orang tua sebatik banyak yang pesimis terhadap perkuliahan itu? Ada satu yang saya lihat, yang saya pelajari dari orang tua saya. Yang pertama, mungkin karena orang tua saya bukan pegawai dan peluang untuk korupsi, untuk curang tidak ada. Oke. Satu prinsip bahwa berilah makan yang halal kepada anakmu, maka dia akan menjadi orang apa yang Anda inginkan. Oke. Itu yang saya, satu kata kunci. Mau korupsi nggak bisa korupsi orang tua saya, karena Iya, karena bukan pejabat bukan publik. pejabat publik. Yang kedua, mau bicara banyak, pulang dari kebun, dari kerja, tukang batu, langsung ke rumah, tidak ada bicara dengan siapa. Ya minim lah kalau mau lihat secara kasat mata, hubungan dengan manusia tidak terlalu intens untuk berbicara terlalu banyak. Terus hubungan dengan Tuhan, saya lihat beliau ya bisa menjadi percontohan, waktunya sholat, ibadah, walaupun dia bukan ustadz atau kiai yang harus berceramah apa, tetapi alhamdulillah saya bersyukur. Kami bersaudara itu kadang saya berpikir, wah hebat juga orang tua saya doa-doanya ini, karena dari saya sejak lahir hingga hari ini tidak pernah sekalipun orang tua saya memerintahkan untuk saya belajar. Oke. Nak pergi belajar, sekolah, enggak pernah. Oke. Semua Artinya mengalir itu ada. muncul. Mengalir dengan sendiri saja. Oke. Tidak ada kayak orang tua, kamu nggak mau sekolah, nah Ya, saya pukul apa, tidak pernah. Jadi itu yang saya dapatkan. Oke. Iya. Menarik tadi ya, apalagi penyampaiannya bahwa tidak ada peluang untuk korupsi itu tadi karena Iya. bukan pejabat publik, sehingga tidak dijadikan daging hasil dari korupsi Iya. itu kepada Kalau anak. saya lihat gitu, kehalalan apa yang diberikan kepada anak itu betul-betul Oke. hasil keringat yang mungkin saja ada juga orang tua yang persis sama atau mirip kejadiannya itu. Oke. Tapi ini yang saya lihat secara pribadi, bahwa orang tua itu betul-betul
ya apa adanya lah Iya. gitu. Yang dia tidak suka memaksakan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Iya. Iya. Eh, kita kembali back to topik pembahasan terkait Bapak menjadi anggota DPR. Besar nggak sih kos politik untuk menjadi anggota DPRD di Pulau Sebatik itu sendiri? Sampai hari ini saya belum pernah melihat secara kasat mata berapa banyak uang yang harus dikeluarkan, karena hanya selentingan masuk di telinga bahwa harus mengeluarkan beberapa ratus ribu untuk bisa memberikan kontribusi kepada calon-calon pemilih. Tapi secara pribadi saya tidak pernah ada bersentuhan langsung, entah tim sukses saya atau konstituen saya atau orang-orang yang dekat dengan saya ada lakukan upaya-upaya itu walau alam. Tetapi secara langsung yang saya pernah berikan itu ya sumbangan secara manusiawi. Oke. Misalnya pembuatan lapangan ada, saya tidak usah sebut itu akan menjadi ria ya. Tetapi kalau Kerja sosial. kerja sosial, kalau memberikan langsung saya tidak pernah melakukan itu. Oke. Karena apa ya? Susahnya mau memberi ini memang kami ini keterbatasan, tidak punya kemampuan seperti yang tadi judulnya, bukan dari latar belakang orang kaya, Ya, orang bukan dari berduit. lahir dari orang tua yang Ya. punya privilege Kurang-kurang keuangan itu. yang lebih. Ya. Saya pun jadi polisi mungkin bisa ditelusuri di Manokwari, Papua Barat bagaimana sepak terjang mantan polisi itu Pak Andi Mulyono, kira-kira bagaimana, silakan ditelusuri. Saya di kampus silakan ditelusuri bagaimana dengan mahasiswa, ada pemerasan atau apa. Jadi artinya begini, kita bisa di depan publik mengatakan bahwa saya tidak begini, tapi rekam jejak itu tidak bisa hilang. Oke. Terutama rekam jejak elektronik ataupun rekam jejak pribadi, pasti ada yang cerita tentang pribadi kita. Oke, tapi kan menjadi salah satu tokoh publik, menjadi anggota DPR ini kan rentan terhadap isu korupsi. Penangkapan kasus-kasus korupsi besar yang sampai yang kecil di Indonesia banyak melibatkan anggota-anggota partai politik. Pak Andi lahir dari rahim partai politik pemenang hari ini. Bagaimana Bapak menjawab itu? Menjawab keraguan masyarakat terhadap proses dinamika politik yang terjadi hari ini. Saya mengapresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dengan adanya efisiensi anggaran. Sadar atau tidak kita? Orang yang efisiensi itu, yang menghemat, itulah calon-calon orang yang tidak korupsi sebenarnya. Iya. Yang orang boros itu koruptor sebenarnya. Yang kalau kita mau ngambil hikmah dari kalimat efisiensi anggaran, menghemat berarti tidak boros. Orang yang boros itu cenderung menyalahgunakan kewenangan. Jadi di situ sebenarnya, dan hari ini kita kadang tidak sadar, bahkan mungkin ada yang sudah sadar, termasuk kami ini, sering mengatakan bahwa, oh kok bisa ya anggota Dewan dulu senang sekali, bahagia sekali menjadi anggota DPR. Kayaknya uang itu gampangan apa yang dulu-dulu. Tapi sekarang coba dicek satu persatu anggota Dewan, khususnya Kabupaten Nunukan. Siapa anggota Dewan DPRD Kabupaten Nunukan yang sekarang bisa melenggang dengan gaya-gaya, wah enak kita jadi anggota Dewan apa. Coba dicek, nggak apa-apa, ditanyain aja atau disurvei. Bahwa gimana keadaan anggota DPRD sekarang, khususnya Kabupaten Nunukan. Wah, kalau nggak ada kalimat mengeluh ya itulah namanya manusia. Kalau kita bersyukur dengan apa yang ada, insya Allah tidak pusing, tidak galau pikiran itu. Tetapi kalau selalu terbawa dengan kebiasaan hidup hidup mewah, hidup bergelimpangan harta, kemudian tiba-tiba tidak ada, wah itu memang menjadi cambuk jiwa itu. Artinya Bapak sudah terbiasa dengan hidup yang sederhana. Oh iya. Kemudian alhamdulillah sekarang sampai di titik menjadi tokoh politik untuk Kabupaten Nunukan, sekalipun runtuh menjadi orang yang biasa-biasa kembali, artinya no problem, tidak ada masalah untuk itu. Saya ingat sekali, pertama, kebetulan mohon maaf saya sebutkan, saya ketua KNPI Provinsi. Waktu itu setelah saya terpilih, ada orang yang pasti jika terpilih dia akan berpikir bagaimana mau 2 periode. Pikiran saya adalah di saat saya terpilih, siapa generasi penerus ketua KNPI berikutnya. Itu yang saya pikir. Yang kedua, setelah saya menjadi anggota DPR dan terpilih, yang saya pikirkan adalah kira-kira siapa yang lebih layak menerima tongkat estafet ini untuk bisa melanjutkan menjadi anggota DPRD berikutnya yang betul-betul memperhatikan hak-hak rakyat, betul-betul berpihak kepada rakyat.
Kalau cuma mau ngomong tentang kepentingan pribadi, saya rasa kita semua punya kemampuan itu. Iya. Tetapi pro terhadap rakyat itu sangat sulit. Terutama kemarin mengenai saya betul-betul mau memang perda retribusi dan pajak itu ada perubahan, tetapi perlu dipertimbangkan Oke. apa kira-kira rakyat mampu untuk menjalani apa yang kita putuskan. Oke. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa selera tak boleh dipaksakan. Iya. Artinya keinginanku tidak boleh kau harus ikuti. Begitu keinginanmu tidak boleh kau harus ikuti. Dan tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh untuk dipaksakan. mengikuti. Ya ada yang mengatakan begitu. Jadi ada keselarasan bahwa saya meminta Anda melakukan ini dan Anda pasti mampu melakukan itu. Oke. Ya. Oke. Menjawab itu tadi, sepertinya kalau kita searching nama Bapak Andi Mulyono di Google, sepertinya banyak berita-berita yang kontraproduktif terhadap pemerintahan Kabupaten Nunukan. Apakah ini menunjukkan mode oposisi dari partai Bapak untuk pemerintah Kabupaten Nunukan, atau justru ini adalah hal yang lumrah dalam pemerintahan sebagai fungsi controlling DPR terhadap jalannya pemerintahan? Begini, apa yang kami suarakan itu adalah realita. Terutama beberapa waktu yang lalu mengenai peraturan bupati, kami meminta untuk segera realisasikan bagaimana pelaksanaan anggaran yang ada supaya bisa berjalan sehingga efek ekonomi, imbas ekonomi itu bisa berjalan dengan pekerjaan berjalan, terutama masyarakat kecil, pedagang kecil bisa juga hidup dari sirkulasi perekonomian berjalan. Mengapa kami bersuara? Diamnya anggota DPR, maka hancurnya suatu daerah. Ya, benar. Maka dari itu saya meminta kepada seluruh anggota DPR di seluruh Indonesia, bukan hanya di seluruh dunia, parlemen manapun, suarakan kebenaran, suarakan kebaikan, karena suara itu adalah yang ditunggu oleh rakyat. Ya. Kulil haq walau kanal murra itu ya, sampaikan kebenaran sekalipun itu pahit. Sekalipun itu pahit. Jangan takut, karena kita tidak sendiri, ada Allah bersama kita. Memang orang, termasuk saya secara pribadi, pada saat itu saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Manokwari mengkritik bagaimana kerja-kerja Polri dalam penanganan tambang ilegal emas. Itu pada saat sudah statement, ada perasaan was-was dalam hati. Kira-kira apa implikasi dari perlawanan saya terhadap institusi yang dulu membesarkan saya. Tetapi saya melihat imbas dari kegiatan-kegiatan penambangan ilegal cukup luar biasa. Saya bukan anti tambang, saya suka, saya mendorong karena itu bisa menambah perekonomian, bisa meningkatkan income masyarakat, tetapi ya tentunya perlu diatur. Ada pengolahan, ada pertambangan, berarti ada juga dilakukan perbaikan terhadap lingkungan, jangan hanya dirusak, tetapi diperbaiki kembali. Karena sampai saat ini tidak jarang kita lihat tambang-tambang, kalau tambang ilegal ya kita sudah tahu bahwa pelakunya akan hilang. Tetapi ini jelas-jelas di Indonesia ini banyak tambang yang memang harusnya dilakukan kembali pemulihan, tetapi anggarannya itu tidak diturunkan atau diturunkan kemudian tidak dikerjakan dengan baik. Ini yang terjadi. Nah, ini banyak yang disuarakan sekarang, ini lagi suara tambang. Tambang nikel, tambang emas, dan tambang-tambang semua. Kita kesampingkan persoalan tambang. Kita fokus pada persoalan dapil Bapak. Sebatik ini kan dengan serut persoalan hukum, apalagi merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Apa terobosan Bapak sebagai anggota DPR yang paling tidak ada perda atau apapun bentuk kebijakan dari pemerintah kabupaten yang akan Bapak kawal, dikhususkan kita anggap pengabdian Bapak terhadap masyarakat selama di DPRD Nunukan ini? Jadi saya melihat Pulau Sebatik ini, khususnya Pulau Sebatik, keseriusan pemerintah untuk memastikan teritorial daerah perbatasan ini masih ada keraguan-raguan. Malaysia masih mengklaim bahwa jembatan ataupun pembangunan yang ada di Malaysia itu masuk di daerah Malaysia.
Indonesia juga mengakui bahwa itu yang saya bangun adalah daerah saya sendiri. Oke. Tidak usah terlalu jauh kita mengambil contoh. Bertetangga, berdekatan rumah, katanya saudara kandung. Bisa Tetapi bermusuhan. jika tidak dijaga harmonisasi itu, tidak jelas patok perbatasannya. Rumahmu sampai di sini, rumah saya sampai di sini, tanah saya di sini. Itu adalah bahagia yang dalam kepura-puraan. Iya, benar. Kenapa saya mengatakan ini? Salah satu solusi adalah kita buka kembali dokumen Belanda untuk membuktikan bahwa sebenarnya daerah jajahan Belanda itu ada sampai di mana, dan itu dikembalikan ke Indonesia untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya, apakah pernah pengaturan antara Inggris dengan Belanda berbagi dua untuk membagi Pulau Sebatik itu? Oh iya. Karena Iya. selain Papua Nugini hanya ada Indonesia, Papua Nugini dengan Papua. Yang satunya lagi yaitu adalah Pulau Sebatik yang dibagi dua. Pembagian ini sampai hari ini, mungkin kalau kita ngambil tanah yang menggenggam tanah itu di perbatasan, kita tak tahu yang mana tanah Indonesia, mana tanah Malaysia. Tetapi kita mengklaim bahwa ini Indonesia, di sana Malaysia. Iya. Artinya perbatasan itu hanya sebatas simbolis saja. Hanya simbolis. Hanya ada tugu yang kita kadang foto-foto merasa diri bersenang-senang dan lain sebagainya. Tetapi ada sebenarnya perang dalam jiwa itu yang tidak selesai. Oke. Apalah artinya kita sepiring makan. Kita menganggap sepiring karena satu pulau dan kita mencari nafkah. Tapi kita tidak jelas bahwa yang mana sebenarnya piringnya saya. Iya. Yang mana bagian saya di piring itu. Yang mana porsi saya. Porsi saya. Oke. Ini. Jadi saya meminta kepada pemerintah Republik Indonesia, seluruh stakeholder terkait, mulai dari Bapak Presiden, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, pengelolaan perbatasan, dan seluruh pemerintahan terkait dalam persoalan ini agar melakukan koordinasi dengan baik dengan negara Malaysia, bahkan kita bersama-sama ke negara Belanda untuk membuka kembali dokumen bahwa di manalah sebenarnya perbatasan. Kita tidak apa-apa, walaupun sudah ada kesepakatan perjanjian apa, tetapi ini untuk menyelesaikan kemulut, kita buka secara terang menderang bahwa sesungguhnya inilah batas negara Indonesia. Oke. Artinya ada perjuangan, apakah Bapak akan terlibat dalam perjuangan DOB itu? Karena bagi beberapa masyarakat sepertinya, kalau kita bicara soal DOB Sebatik ini, seolah-olah menjadi bayang-bayang semu. Karena sudah lama dibicarakan, tapi sampai hari ini belum ada eksekusi. Bagaimana Bapak menanggapi itu, dan apakah akan terlibat langsung dalam pemekaran itu? Saya sih secara pribadi dari semenjak dulu, beberapa tahun yang lalu itu sudah terlibat langsung dalam pemekaran DOB itu. Di Jakarta kami bertemu beberapa wakil rakyat yang berkaitan bagaimana Sebatik itu menjadi kota. Dan sebenarnya pemekaran yang paling potensi di seluruh Kalimantan Utara adalah Pulau Sebatik. Tetapi memang menyoroti Kalimantan Utara yang mempunyai 4 kabupaten 1 kota. Yang di seluruh Indonesia minimal 10 kabupaten atau plus kota atau 10 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang harusnya itu dimiliki oleh Kalimantan Utara. Tapi sampai hari ini hanya 4 kabupaten 1 kota. Kabupaten Tanah Tidung, Nunukan, Bulungan, Malinau, dan Kota Tarakan. Jadi minimal dia bisa memiliki 5 kabupaten. Dan sampai hari ini itu yang pertama. Yang kedua, menangani perbatasan Indonesia, Malaysia di Pulau Sebatik. Alangkah baiknya Bapak Presiden menurunkan instruksi Presiden atau peraturan Presiden ataupun sejenis apa aturan itu yang menjadi kewenangan Presiden, memberi kewenangan penuh untuk Sebatik itu mandiri, kemudian tingkat provinsi, anggota DPRD bersama pemerintah provinsi membuat Perdasus, peraturan daerah khusus untuk menangani persoalan ada kekhususan. Bayangkan, bukan rahasia umum, barang yang keluar masuk di Indonesia, Malaysia, di Pulau Sebatik. Lalu lalang, sampahnya tinggal di Sebatik, barangnya
pergi ke Nunukan, Tarakan, bahkan ke Makassar, Iya. tetapi sampah-sampahnya ada di Ada di Sebatik. Sebatik. Sehingga, yang artinya dia hanya tempat persinggahan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dalam segi income. Karena memang tidak ada regulasi yang mengatur hal itu. Itu perlu dipikirkan. Iya, iya. Regulasi apa yang bisa? Apakah kita menggunakan yang disebut, memang kalau pemungutan pajak itu tidak ada tercantum mengenai pajak dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri, kecuali yang tercantum sebagaimana yang ada pada bea cukai. Iya, iya. Tetapi ada, apakah itu dibenarkan atau tidak lagi, namanya PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Bukan pajak, iya benar. Ya, kalau itu yang dilakukan, kiranya bisa membantu juga peningkatan APBD, anggaran pembelanjaan daerah, ataupun pendapatan penghasilan daerah untuk Kabupaten Nunukan dengan menggunakan PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Tetapi ini tentunya perlu dibentuk, dikaji kembali betul-betul mendalam, supaya peruntukan peraturan ini dalam pelaksanaannya tidak ada tumpang tindih. Oke. Iya. Karena ini bukan masalah dalam negeri. Kalau di Makassar pintar cerita, di Tarakan masih pintar, Nunukan bahkan, tapi di Sebatik ini sangat sensitif. Iya. Sangat sensitif, kenapa? Karena yang pertama, perbatasan belum, masih simpang siur. Yang kedua, antara negara ini masih ada ketegangan secara diam-diam. Yang ketiga, regulasinya ini yang memang harus jelas. Iya. Karena kita kan bekerja, Indonesia negara hukum, kalau tidak bekerja dengan secara hukum, apa yang diatur oleh hukum, maka kita dianggap adalah pelanggar hukum. Iya, betul. Betul. Karena kemudian Bapak juga ada statement di 9 Juni 2025 itu, bahwa mendesak pemerintah pusat batas wilayah di Sebatik itu butuh kejelasan hukum seperti yang Bapak jelaskan tadi. Oke, cukup menarik. Artinya ada anggota DPRD kabupaten yang kemudian berani menyuarakan ini. Di tengah bahwa partai Bapak adalah partai pemenang pada kontestasi politik kali ini. Artinya Bapak tidak segan-segan juga menyampaikan apa yang kemudian menjadi keharusan, sekalipun Bapak merupakan partai pemenang. Ya kalau partai pemenang duduk enak, Pak. Duduk enak karena menerima kucuran kebijakan dari pusat, program dari pusat untuk diberikan kepada konstituen. Tapi Bapak justru kemudian mendesak, mendorong, bahkan mendesak pemerintah pusat batas wilayah di Sebatik butuh kejelasan hukum. Dan kami mengapresiasi itu. Sebagai saya juga warga Sebatik dan mengapresiasi apa yang Bapak laksanakan itu. Berangkat dari situ, apakah akan maju kembali, Pak, di periode kedua untuk DPRD Kabupaten Nunukan? Nanti kita ke depan, namanya politik itu kan dinamis. Iya. Untuk memastikan maju atau tidak, tentunya perlu juga pertimbangan yang matang. Karena tadi kembali judulnya bahwa terjun ke dunia politik itu adalah pilihan. Kalau kita berpikir secara segi ekonomis, mungkin jarang sudah orang menjadi anggota DPR. Dia berpikir, wah banyak uang yang habis untuk melakukan komunikasi kegiatan politik. Tetapi kembalinya berapa? Enggak. Tetapi kalau dia menganggap sebagai sarana ibadah, saya rasa banyak yang terpanggil bahwa ya sudah, mungkin di sini posisi saya, mungkin saya tidak dapatkan secara materi di muka bumi, tapi mungkin di kemudian hari, di hari kemudian Allah akan memberikan tempat yang paling tepat untuk saya. Saya sempat singgung di awal tadi. Ini pertanyaan terakhir. Saya sempat singgung di awal tadi soal Bapak kemudian muncul menjadi salah satu tokoh yang cukup berpengaruh. Dan kalaupun ada survei, mungkin Bapak akan masuk dalam survei nominasi misalnya. Ini kita gambarkan saja. Setelah di legislatif, dasarnya, template-nya, kebiasaannya anggota DPR, kalau sudah di satu periode, naik di 2 periode di kabupaten kota. Habis itu naik di periode untuk DPRD provinsi. Saya mau tahu Bapak, ada enggak cita-cita untuk nyebrang ke eksekutif, menjadi calon bupati? Karena belum pernah nih Pak, sepertinya belum pernah ada calon bupati asli pemuda Sebatik. Kalau cita-cita itu sebenarnya, saya jujur terbuka. Pernah itu ada salah satu paman dari calon bupati menawarkan saya pasangan untuk menjadi wakil bupati waktu itu. Tetapi memang hati saya masih teguh untuk menjadi anggota DPRD. Jika saya ditanya secara naluri, keinginan saya menjadi pemimpin itu khususnya
jadi bupati, jadi gubernur, bahkan jadi presiden punya mimpi besar. Oke. Karena ruang-ruang inilah yang saya bisa gunakan untuk bagaimana apa isi pikiran saya yang saya bisa implementasikan. Oke. Tetapi kita tidak bisa memaksakan suatu garis tangan karena banyak orang menduduki suatu jabatan yang terkadang sudah di luar batas nalar bahwa, oh kok bisa ya? Sudah Oh, dia dihitung secara matematis, nggak dihitung mungkin. nggak mungkin jadi. Bahkan mana sih uangnya? Nggak punya uang kok Ya, bisa? ya. Ah dia bodoh, kalimat bodoh sampai muncul kalimat bodoh. Sesungguhnya nggak ada orang bodoh. Yang ada hanya orang sudah tahu dan belum tahu. Iya. Itu. Nggak ada orang bodoh di muka bumi ini. Bodohnya itu saya dulu anggota DPR, dia bodoh begini. Iya. Kok bisa begini? Tidak, kita tidak boleh merendahkan harkat dan martabat seseorang. Oke. Semua orang mempunyai harkat dan martabat yang sama di mata Allah. Maka dari itu ke depan, jika memang saya diinginkan menjadi calon bupati, calon gubernur, bahkan calon presiden, saya siap. Tetapi tentunya kesiapan itu harus didukung oleh masyarakat, didukung oleh seluruh instansi yang betul-betul berkualitas, bukan mendukung karena ada ingin sesuatu mendapat keuntungan ekonomi, tapi dia ingin melakukan perubahan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Oke. Artinya persoalan cita-cita tidak ada yang bisa larang. Iya. Semua orang bebas. Saya harus untuk bercita-cita. jujur bahwa saya mempunyai cita-cita itu agar malaikat mendengarkan itu. Oke, kita aminkan. Aminkan. Kita aminkan. Karena- Semoga 5-10 tahun ke depan benar-benar Pak Andi Iya. Mulyono menjadi Bupati Kabupaten Nunukan. Kalau Amin. tidak Bupati Wali Kota Sebatik bisa Oke, juga. amin. Dan ini bagian daripada perjuangan. Oke, terima kasih Terima kasih. Pak Andi sudah berdiskusi sama kita di Borneo Inspirasi, sudah banyak menginspirasi kita perjuangan Ya. benar-benar dari anak tukang batu yang kemudian menuju parlemen, Iya. bahkan di parlemen yang notabene-nya menjadi partai pemenang, tapi cukup kalau sudah persoalan rakyat itu nomor satu. Nomor kesekiannya adalah kepentingan-kepentingan yang lainnya. Tapi ada loh yang menarik, mungkin jarang orang motongin Iya. kukunya orang tuanya. Saya itu biasa potong kuku kaki orang tua saya, papa saya. Tapi sambil meneteskan air mata. Iya. Kaki ini yang berjalan ke sana kemari mencari rezeki. Sampai saya nggak tahu bedakan yang mana kuku, yang mana daging. Oke, Sampai hari ini. Saking namanya orang tua itu mengangkatkan kaki kemana-mana. kemana-mana bekerja. Kami tinggal di kebun yang nyamuknya banyak, Iya, yang hidupnya airnya keruh, minumnya apa. iya. Tapi kembali lagi, kalau kita mempunyai hati yang baik, punya niat yang baik, pasti energi positif yang baik juga akan mendatangi kita. Oke. Terima Ya, kasih terima Pak kasih. Andi Mulyono sudah hadir. Pemirsa Borneo TV, Anda juga dapat menyaksikan program Borneo Inspirasi dengan menginspirasi. Kita akan menghadirkan banyak narasumber-narasumber yang banyak akan menginspirasi seluruh kaula-kaula muda, orang-orang tua, bahkan untuk wilayah Kalimantan Utara. Sekali lagi terima kasih Andi Mulyono. Saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Linda. Yap, udah. Borneo Inspirasi.